Apakah itu kebetulan? Kemungkinan besar tidak. Seperti ada orkestrasi, seperti ada instruksi. Bukankah barisan partai itu yang sama yang dulu paling vokal mendukung Jokowi 3 periode? PDIP mendapat cap sebagai partai abu-abu karena posisinya dalam pemerintahan. Partai dengan lambang banteng merah itu pun melawan cap tersebut. Cap ini bermula dari Ketua DP, PPDI Perjuangan Said Abdullah. Said menegaskan partainya tak terlibat dalam menggerakkan massa. Hal itu disampaikan Said merespons tudingan aliansi mahasiswa bernama BEM Bersatu terkait adanya dugaan kedekatan Tio Ardianto, yang merupakan salah satu penggerak aksi dengan tokoh PDIPE. Tiba-tiba beberapa partai Golkar, PAN, PKB, dan Nasdem secara serentak menyoroti dan mempertanyakan sikap politik PDI Perjuangan. Apakah itu kebetulan? Kemungkinan besar tidak. Seperti ada orkestrasi, seperti ada instruksi. Bukankah barisan partai itu yang sama yang dulu paling vokal mendukung Jokowi 3 periode? Saat itu mereka hidup di ketiak Jokowi. Independensi parpolnya saja diintervensi oleh Jokowi. Meski waktu itu Jokowi masih tercatat sebagai kader partai, tapi PDI Perjuangan dengan tegas menolak Jokowi 3 periode. Saat ini mereka hidup di ketiak siapa? Kok tiba-tiba serentak menyerang PDI Perjuangan? Secara akal sehat, kritik parpol-parpol tersebut salah alamat. Jika PDI Perjuangan melompat masuk ke dalam kabinet, barulah mereka berhak menggugat komitmen PDI Perjuangan sebagai kekuatan penyeimbang. Faktanya PDI Perjuangan saat ini jelas-jelas memilih berdiri di luar pemerintahan. Ironis ketika partai yang konsisten di jalur luar pemerintahan justru diusik oleh mereka yang sibuk mengamankan jatah kursi. Publik juga berhak bertanya, siapa sebenarnya yang memberi instruksi untuk menyerang PDI Perjuangan kali ini? Apakah ini pesanan dari patron baru untuk melemahkan satu-satunya jangkar kritis yang tersisa? Sikap latah parpol-parpol itu membuktikan bahwa alih-alih memperjuangkan kedaulatan rakyat, mereka lebih nyaman menjadi pion yang digerakkan oleh remote control kekuasaan. Menggelikan sekaligus menyedihkan bagi demokrasi kita. Dipastikan PDI Perjuangan sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan, baik itu sebagai kader maupun sebagai anggota, kata Said. Said menyebut tindakan yang ditudingkan bukan cara PDIP. Ia menyebut, jikapun ada tudingan sosok Andi Wijajanto dalam masa tersebut, ia meminta tak ditafsirkan bahwa itu adalah PDIP. Tegas yang disampaikan Ibu, karena itu bukan cara-cara PDI Perjuangan, termasuk ketika termonitor oleh berbagai pihak, keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Wijajanto. Itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan, ungkapnya. Menanggapi pernyataan Said, Ketua Fraksi PKB DPR I. Jazilul Fawait meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan sikap yang tak jelas bisa menimbulkan kesan membingungkan. Saya harap mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata, kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jazilul menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan keikutsertaan Andi Wijajanto dalam aksi demo beberapa hari lalu. Dia mengatakan saat ini partai-partai pendukung pemerintah tengah berupaya mengawal berbagai program Prabowo agar berjalan sesuai target. Sebab itu, dia menilai diperlukan soliditas dan kejelasan sikap dari PDIP. Jadi, kami harap posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Dan kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden. Tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu, ujarnya. Jazilul menegaskan pihaknya menghormati setiap pandangan politik yang berbeda. Namun,
Dia meminta agar ada sikap jelas supaya tak mengganggu jalannya pemerintahan. Ia jangan abu-abu sikapnya. Selama ini kan kita, ataupun yang ada di barisan pemerintah ini kan menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi, kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program. Gitu. Jadi posisinya supaya gentle saja, ujarnya. Meski PDIP berulang kali menyatakan sebagai partai penyeimbang, tapi Jazilul menilai hal itu masih belum cukup jelas. Dia kembali meminta PDIP memperjelas statusnya. Belum jelas. Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham, ujarnya. Jadi, kejadian yang ada menurut saya lebih memastikan posisinya saja, supaya kita bisa bergerak secara baik, imbu dia. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan posisi PDIP sangat jelas berada di luar pemerintah sebagai penyeimbang usai PKB meminta sikap partainya tak abu-abu. Ganjar mengatakan sikap tersebut merupakan keputusan resmi partai. Ganjar mengatakan fungsi penyeimbang yang dijalankan PDIP bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah. Menurutnya, PDIP akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mengkritik kebijakan yang dianggap tak tepat. Ganjar lantas menyinggung dinamika politik di Indonesia. Menurutnya, posisi politik tidak selalu ditentukan oleh siapa yang menjadi lawan dalam pemilu.